Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat malam, selamat kita berjumpa kembali. Melalui ibadah kita pertengahan minggu kita boleh bersama-sama untuk kita menyatukan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan dengan menyatukan doa kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan dipermulakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Sampai saat ini kami boleh mengecap kebaikan Tuhan. Bukan kami boleh menerima anugerah yang daripada Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu setiap kami diperbarui, setiap kami boleh diteguhkan iman kami, setiap kami boleh dipulihkan ya Tuhan. Karena kami yakin hanya firman-Mu Tuhan yang sanggup memimpin kami, menjadikan setiap pribadi kami menjadi orang-orang yang benar ya Bapa. Kami rindu hidup kami berkenan di hadapan Tuhan ya Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan Roh Kudus mengurapi setiap kami yang mendengar, baik yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena pada saatnya ada waktunya bahwa firman Tuhan akan diambil. Pada waktunya kita tidak bisa mendengar firman Tuhan. Sebab itu mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Judul perikop di atas adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat itu ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam menyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus dengan segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati."
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang orang kaya dan orang miskin. Ya, di dunia ini pasti ada yang namanya orang kaya dan orang miskin. Di kehidupan di bumi ini, baik orang kaya maupun orang miskin, orang baik atau orang jahat pasti mati. Ya, jadi manusia ya selama tinggal di bumi ini, kehidupan ini pasti ada yang namanya kematian. Setiap orang, setiap manusia pada akhirnya itu akan mengalami kematian. Tetapi pertanyaannya, kalau kita mati, itu tempatnya di mana? Ya, di dalam kekristenan itu ada surga dan neraka. Nah, itu menunjukkan keadilan Tuhan, ya. Jadi ada surga, ada neraka. Jadi itu yang menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Jika cuma ada surga saja, maka Tuhan itu tidak adil. Bagaimana nasib dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan? Bagaimana orang-orang yang hidupnya sesuai dengan standar Tuhan, hidupnya berkenan dengan sesuai dengan Tuhan, ya, berkenan kepada Tuhan. Maka di situ tidak ada orang yang akan berniat untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan atau hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, semua akan menjadi sama. Tetapi dengan adanya surga dan neraka, ini menunjukkan ada keadilan. Ya, nah sekarang siapa yang masuk surga dan siapa yang ada di neraka? Kalau kita melihat ya pembahasan perikop ini, tentu kita akan menjawab yang masuk neraka adalah orang kaya, ya, orang kaya ini. Sedangkan orang miskin yaitu si Lazarus ini masuk surga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, tentu semua orang kalau ditanya siapa ingin jadi kaya, pasti orang semua pengen jadi kaya. Tapi firman Tuhan katakan jangan ingin menjadi kaya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, ya. Kalau mau jadi orang miskin, tidak ada orang pengen jadi orang miskin, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau orang jadi orang miskin itu kalau Tuhan izinkan kita menjadi orang miskin, ya, itu juga tidak berdosa, ya. Semua ada Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan firman Tuhan mengatakan Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan, Tuhan yang menjadikan kaya, Tuhan juga yang menjadikan miskin, ya. Tetapi di sini jika engkau jadi orang kaya, ya, jangan, tentunya firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kalau di sini kita lihat orang kaya ini masuk ke dalam neraka. Mengapa dia masuk ke dalam neraka? Ya, mengapa mengalami penderitaan? Ya, karena pada waktu hidupnya kalau kita perhatikan di dalam perikop ini bahwa di dalam Lukas 16 ini ayat 19 dikatakan bahwa orang kaya ini tidak memiliki belas kasihan, ya, di ayat yang ke-20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Nah, kalau di sini dikatakan ada orang pengemis borok, di sini dia tidak mempedulikan orang yang datang, pengemis yang datang, tidak mempedulikan Lazarus yang di situ, di mana Lazarus sedang menahan lapar, dia berbaring. Kenapa? Karena tidak berdaya, karena lemas, tidak bisa, dan dikatakan di situ penuh dengan borok. Dia mengalami sakit, ya, sakit dan kelaparan, ya. Di situ tidak ada kepedulian dari orang kaya ini. Malahan di situ ada anjing yang pemiliknya adalah orang kaya itu, ya. Anjingnya itu datang. Di sini dikatakan bahwa kalau diperhatikan, anjing malah memperhatikan Lazarus. Dia datang dan menjilati borok itu. Maaf kata, kalau kita perhatikan, ya, bahwa perilaku manusia ternyata lebih buruk daripada perilaku hewan, yaitu anjing. Anjing saja bisa menyambut Lazarus, ya, anjing saja bisa menyambut Lazarus. Tetapi orang kaya ini tidak menyambut Lazarus, ya, tidak menyambut, bahkan tidak memberi makan, ya. Bisa jadi kebanyakan orang kaya
memiliki anjing-anjing yang mahal, memperhatikan hewan-hewan peliharaannya dibanding dengan sesamanya manusia. Ya, dia lebih memperhatikan, lebih sayang kepada hewan peliharaannya dibanding dengan penderitaan orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. Ini menjadi satu pelajaran buat setiap kita, siapapun kita. Jika kita menjadi seorang kaya, ya, menjadi peringatan buat kita supaya kita tidak menjadi orang kaya yang sombong. Tidak salah ketika orang kaya ini dikatakan berpakaian mewah. Tidak salah dia menikmati berkat-berkat. Tidak salah dia menikmati kekayaan. Tidak salah kalau di situ dikatakan dia berpesta. Tidak salah, tapi yang menjadi salah ketika orang kaya ini tidak memiliki belas kasihan, tidak memiliki empati, tidak memiliki kasih. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, jadi di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 13 dikatakan, Yakobus 2 sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, jadi jika kita, baik kita mungkin tidak seperti orang kaya, atau kita tidak, bukan menjadi orang kaya, tapi mungkin kita orang miskin atau kita orang yang biasa-biasa saja, menjadi pelajaran supaya kita memiliki belas kasihan seperti yang firman Tuhan katakan. Karena jika setiap orang tidak memiliki belas kasihan, di situ akan berlaku penghakiman, ya, penghakiman atas kita. Maka katakan penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika orang kaya ini mati, ya, sungguh tidak ada lagi belas kasihan, sungguh tidak ada lagi kesempatan untuk dia meminta pertolongan. Ya, ketika dia meminta pertolongan di sana, mengalami penderitaan, meminta pertolongan kepada Bapak Abraham, ya, tidak ada lagi kesempatan untuk meminta pertolongan. Bahkan ketika dia minta supaya Lazarus mencelupkan jarinya di lidah orang kaya ini, tidak bisa lagi. Bahkan ketika dia minta supaya keluarganya diperingatkan, diingatkan, tidak bisa juga. Ya, orang kaya ini bahkan dia di alam maut sana dia mesti ingat ketika dia mengalami penderitaan, karena dia terbiasa lingkungan, ya, orang kaya, bahkan saudaranya, mungkin orang tuanya juga sama dengan dia. Dia di dalam hatinya ada penyesalan. Tapi apalah artinya penyesalan, ya? Apalah artinya penyesalan ketika sudah tidak ada kesempatan? Jika engkau menyesal saat ini, ketika engkau belum mati, ya, ada kesempatan untuk bertobat, ada kesempatan untuk kita berubah, ya Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Jadi itulah, jika kita menjadi orang kaya, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak salah kita menjadi orang kaya, tapi gunakan kekayaan itu untuk melayani. Gunakan kekayaan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Firman Tuhan katakan, permuliakan Tuhan dengan tubuhmu, permuliakan Tuhan dengan hartamu. Ya, karena harta yang diberikan, yang dipercayakan, itu juga menjadi harta orang lain, bukan semata-mata untuk kita sendiri. Jika Tuhan izinkan kita menjadi orang kaya, berarti Tuhan berikan kesempatan buat setiap kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk berbagi dengan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang miskin. Jadi di sini penting sekali diingatkan kepada kita, setiap kita harus memiliki belas kasihan, setiap kita harus peduli, memperhatikan, ya, mulai memperhatikan. Firman Tuhan katakan,
Hendak engkau saling yang perhatikan, setiap hari perhatikan di sekeliling, dalam keluargamu, dalam siapa yang pantas engkau tolong, siapa mereka. Kalau Tuhan berhadapan itu, mungkin ada orang datang kepadamu, ya, disitulah engkau diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi sesama. Ya, kita lihat bahwa mengapa orang kaya ini tidak masuk surga, ya. Di situ kan syarat kalau masuk surga hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ada siapa mengakui dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, maka engkau diselamatkan. Nah, itu artinya bahwa setiap kita harus percaya adalah memiliki iman kepada Kristus. Sedangkan belas kasihan, ya, ini adalah bagian dari iman. Mana mungkin orang yang beriman itu tidak melakukan kehendak Tuhan. Mana mungkin yang dikatakan orang yang beriman, ya, tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Karena kita telah menerima dari kasih Tuhan. Kita menerima kasih Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, patut kita juga memiliki kehidupan, ya, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, bahwa orang kaya ini bukan orang tidak tahu firman Tuhan. Orang kaya ini adalah orang yang tahu firman Tuhan. Oleh sebab itu dia mengenal Bapak Abraham. Dia tahu dia itu Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah orang yang beriman, ya. Di situ hanya orang yang beriman yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi dia mengenal, ya. Mari kita perhatikan di dalam firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 15, ya. Ayat yang ke-6, Ulangan 15 ayat yang ke-6. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikan kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antara seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Ya, di sini firman Tuhan mengajarkan. Jadi jika kita adalah termasuk orang kaya, di situ kalau kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, ya, dikatakan bahwa apabila Tuhan Allah memberkati engkau yang seperti dijanjikan, engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, memberi pinjaman. Dan di situ dikatakan bahwa tidak boleh memintanya kembali, ya. Jadi harus memberi pinjaman, bahkan membuka lebar-lebar tangannya jika ada saudara kita, ya, di antara kita ada saudara kita yang miskin, membuka lebar-lebar. Kita tidak boleh menggenggam tangan kita, tetapi kita buka selebar-lebarnya untuk saudara kita, ya, dan memberikan pinjaman dengan limpahnya. Perhatikan saudara-saudara, memberikan dengan limpahnya, artinya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang benar-benar kasih limpah, ya. Tidak ada, kalau di sini ada aturan, ya, di sini ada aturan bahwa di hari yang ke-7 tahun bagi orang-orang yang memberikan pinjaman, pada hari yang ke-7 tahun itu orang-orang yang meminjam akan dibebaskan, ya, jadi dibebaskan. Disitulah timbullah banyak orang-orang kaya yang takut ketika dia meminjamkan. Mendekati hari yang ke-7 itu, dia takut kalau si miskin ini, orang miskin ini tidak bisa mengembalikan. Artinya akhirnya dia mulai menggenggam atau berpikir-pikir. Ayat 9 dikatakan hati-hati supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursilah. Demikian juga sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan.
ya ini menjadi kesal terhadap saudara sehingga menjadi kesal. Nah ini dia juga menjadi peringatan. Sebetulnya ini juga sindiran buat orang-orang Farisi. Ya kalau kita baca Injil Lukas pasal 16 itu di ayat yang perikop yang di atas, setia dalam perkara yang kecil, dan perkara yang kecil di situ dikatakan bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau dikatakan di ayat yang 11 dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, kekayaan itu adalah perkara yang kecil. Ya, uang itu, mamon itu perkara yang kecil. Namun Tuhan katakan bahwa gunakan mamon itu ya untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan sampai mamon itu menjadi berhala buat kita. Dikatakan tidak mungkin orang mengabdi kepada Tuhan. Kalau mengabdi berarti hati kita menyembah kepada mamon itu, hati kita menyembah kepada harta kekayaan dan kekuasaan. Hati-hati jadi ketika kita diizinkan atau kita menjadi seperti orang kaya ini, ya, supaya ketika kita menjadi orang kaya atau orang yang diberkati Tuhan, dikatakan tadi di Ulangan ya, jadi situ katakan bahwa engkau harus memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi Injil Lukas 16 ayat yang ke-13 dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan pada Allah dan kepada mamon. Berarti kita harus menjadi pribadi yang sungguh-sungguh ya mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ketika kita mengabdi atau kita setengah-setengah ikut Tuhan, setengah-setengah kita ikut dunia ini, maka di situ dikatakan kita tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Jadi ketika orang itu menjadi orang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, dia harus menghambakan diri, menundukkan diri kepada Kristus. Ya, contoh yaitu orang kaya yang masuk surga yaitu Bapak Abraham sendiri. Bapak Abraham itu orang yang beriman, ya, dan dia juga orang kaya. Orang kaya yang masuk dalam kerajaan surga. Ini contoh Bapak Abraham. Dia mengasihi Tuhan. Dan ketika Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan, dia berikan Ishak itu. Dan dia juga mengasihi sesama. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Lot, ya, ketika dia harus berbagi dengan saudaranya, dia tidak memilih, tapi mempersilakan si Lot untuk memilih lebih dahulu. Dia lebih mengasihi, dia memiliki kasih yang luar biasa, sehingga layak kalau Bapak Abraham disebut Bapak orang yang beriman. Ya, demikian juga bahwa ini menjadi contoh buat kita semuanya, supaya setiap orang kita boleh memperhatikan kehidupan kita. Ayub 31 dikatakan, Ayub 31 ayat yang ke-24 sampai 28. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersukacita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Nah, ini perkataan Ayub ya, ketika dia jikalau hatinya melekat ya, terpikat kepada matahari, pada kekayaan, kepada benda-benda ya, yang ada di bumi ini, maka dikatakan di situ itu adalah kejahatan dan patut dihukum. Ya, karena dengan demikian ketika kita mengakui percaya kepada harta benda, menyerahkan itu, artinya bahwa kita telah mengingkari adanya Allah. Ya, kita tidak bisa menyembah kepada mamon atau dan kepada Allah. Ya, kita harus menjadi penyembah Tuhan yang benar. Dan perhatikan dengan si miskin Lazarus yang masuk surga. Pertanyaan, apakah semua orang miskin masuk surga?
Tentu jawabannya tidak. Tadi seperti saya katakan, hanya orang yang beriman kepada Tuhan, ya. Jadi masuk surga bukan perkara soal orang kaya atau orang miskin, tetapi apakah dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan memenuhi standarnya Tuhan, ya. Beriman, jadi harus sesuai dengan standarnya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara di sini, bahwa tetapi jika engkau menjadi orang miskin, ya, jadilah kaya di dalam Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-9 katakan, ya, Wahyu 2 ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Nah, jadi bagaimana ketika kita miskin, ya, namun dikatakan engkau kaya. Jadi kalau jadi orang miskin di sini dia ini ada yang disebutkan bahwa di jemaat Smyrna ini kan adalah nubuatan, ya. Di sini gambaran jemaat, itu kan surat kepada 7 jemaat, ya. Jadi ada berbagai macam tipe-tipe jemaat, ya. Di sini dikatakan aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Walaupun dia miskin, dikatakan engkau kaya. Karena di situ orang-orang yang miskin, dia kaya dalam kemurahan, dia kaya akan belas kasihan. Seperti tadi disebut bahwa orang kaya ini tidak memiliki belas kasihan. Ada banyak orang miskin namun memiliki belas kasihan, memiliki empati. Kalau saya pernah nonton acara Tolong itu, ya, di TV, ya, di situ katakan bagaimana terlihat di CCTV bahwa siapa orang yang menolong, yang memiliki empati, siapa orang yang memiliki belas kasihan. Ternyata ketika ada orang yang minta atau butuh pertolongan, di situ yang tergerak hatinya adalah justru orang-orang yang miskin, orang-orang yang memiliki penghasilan rendah. Tapi orang-orang kaya selalu berpikir jahat ketika ada orang yang meminta pertolongan. Disitulah makanya bukan berarti salah jadi orang kaya, yaitu waktu tadi peringatan bagi kita, sangat sulit orang kaya untuk masuk surga. Bukan tidak ada orang kaya, tapi seperti dikatakan Bapak Abraham masuk surga, tapi sangat sulit. Oleh sebab itu jangan ingin menjadi kaya, karena orang kaya ini suka terjerat oleh harta. Satu lagi nggak cukup. Kalau udah kaya, ya, punya mobil 1 kurang, lagi 2 kurang, 3 kurang, punya rumah 1 kurang, beli lagi, memperkaya diri. Akhirnya dia mencari kehormatan dan kemuliaan. Ini menjadi jerat, ya. Tapi di sini katakan kamu orang miskin, jika kamu orang miskin, jadilah engkau kaya, ya. Contoh juga contoh janda yang memberikan persembahan, ya. Ketika Yesus mengatakan bahwa ada orang kaya dan juga seorang kaya memberikan persembahan, dan seorang janda yang memberikan persembahan 2 peser, mana yang lebih besar? Ya kan, harusnya orang kaya. Tetapi di sini Tuhan katakan bahwa Yesus katakan bahwa persembahan janda ini yang paling banyak. Kenapa? Karena janda ini telah memberikan 2 peser, itu adalah hidupnya, ya, kehidupnya. Nggak ada uang lagi, cuman 2 peser itu pun diberikan, dipersembahkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, jadi jika kita mungkin saat ini seperti Lazarus tidak berdaya, kita miskin, kita mungkin seorang janda, janganlah kita menjadi seorang janda atau seorang orang miskin, ya, yang sungguh-sungguh sepertinya tidak berdaya, gitu. Itu kita jadi orang yang miskin juga hatinya, atau kita jadi orang yang pelit. Ada juga katakan bagaimana aku bisa memberi, aku sendiri buat aku sendiri nggak cukup. Ini adalah perkataan orang miskin, ya. Bagaimana aku bisa memberi sedangkan aku sendiri kurang. Akan ketika harus memberikan persembahan, kita berbantah-bantah, bagaimana aku bisa memberi, ya. Nah,
Ini janda yang miskin ini, ya saya katakan janda ini miskin karena dia cuma punya 2 peser dari seluruh hidupnya dipersembahkan. Memang kalau orang kaya uangnya mungkin punya deposito miliaran, kalau cuma ngasih 1 juta itu kecil, nggak ada artinya dengan 2 peser tadi, persembahan janda tadi. Ya, di sini bahwa jangan sampai hati kita melekat kepada harta. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, hatimu berada. Jika engkau menganggap mamon atau kekayaan yang ada di dunia itu menjadi harta kamu, maka hatimu ada di sana. Namun jika engkau menjadikan Yesus Kristus adalah hartamu yang berharga, maka hatimu akan selalu melekat kepada Kristus. Ya, itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Ya, jadi jika engkau orang miskin, jangan putus asa. Ya, ada penghiburan 1 Samuel 2, ya, untuk orang-orang yang mungkin diperhadapkan dengan keadaan, karena kalau kita jadi miskin atau kaya itu juga kasih karunia. Ya, 1 Samuel 2 ayat 8 katakan, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ialah menaruh daratan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku, jika engkau saat ini dalam keadaan mungkin termasuk bilangan orang-orang miskin, jangan putus asa. Tuhan ada bersama orang-orang miskin yang disebutkan orang-orang miskin, ya. Dan sebagai ayat penutup kita di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-8 dikatakan, ya, 1 Korintus 9 2 Korintus, ya. Maaf. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, itu Allah sanggup melimpahkan. Jadi jangan takut jikalau kita mungkin kekurangan. Ya, dekat firman Tuhan katakan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Baik orang kaya, jangan takut kekurangan. Ya, jangan merasa kurang jika engkau sudah menjadi orang kaya. Ya, karena mengapa orang kaya tidak memiliki belas kasihan? Karena masih kurang, merasa kurang. Ya, di situ dikatakan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Tuhan selalu memberkati kita, ya, dengan katakan melimpahkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan membuat kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, membuat kita senantiasa boleh mempermuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hidup yang Tuhan berikan, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan, melayani saudara-saudara kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Di nama Tuhan kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada malam hari ini. Biarlah senantiasa firman Tuhan boleh memperbaiki kelakuan kita jika kita salah. Selagi kita masih ada kesempatan saat ini kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama memperbaiki firman, memperbaiki kehidupan kita, supaya kita pada akhirnya kita menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan. Supaya kehidupan kita boleh mempermuliakan Tuhan, supaya kita tidak senantiasa melukai hati Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, namun kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar kita boleh menjadi pribadi-pribadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebab itu milikilah iman kepada Tuhan Yesus.
dan berbuatlah sesuai dengan apa yang Tuhan telah ajarkan dalam kehidupan setiap pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, memampukan kami, supaya setiap kami diberikan Tuhan kecakapan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, diberikan kemampuan untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan, menjadi pribadi-pribadi seperti Engkau ya Tuhan, memiliki karakter Kristus, yang memiliki kemurahan, memiliki belas kasihan seperti Engkau Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa Surgawi. Mata-Mu tertuju kepada kami saat ini ya Bapa. Engkau yang mengenal, Engkau yang mengetahui, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau Tuhan menolong umat-Mu saat ini. Jika ada yang lemah saat ini Tuhan, berikan kekuatan. Jika ada yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Jika ada yang susah Tuhan berikan penghiburan ya Bapa Surgawi. Kira hari ini butuh Tuhan pertolongan Tuhan, mengalami jalan buntu, berikan jalan keluar ya Bapa Surgawi. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memiliki yang sanggup menolong kami Tuhan. Kami percaya bersama Kristus kami cakap melakukan segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peliharakan Tuhan umat-Mu, roh, jiwa, tubuh kami semua Tuhan boleh terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami boleh didapati setia di hadapan Tuhan, tanpa cacat di hadapan Tuhan ya Bapa Surgawi. Tuhan memberkati kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Dalam iman mereka boleh tetap bertumbuh dewasa di dalam pengenalan, tetap kuat Tuhan, tetap pegang teguh kepada firman Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan-Mu di mana nama-Mu ditinggikan dan diagungkan melalui umat-Mu, para pengurus yang Tuhan sudah percayakan. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat, dengan tanggung jawab ya Bapa, supaya kami boleh tetap setia melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan bagi organisasi kami GSCP. Kiranya Tuhan juga memberkati organisasi kami. Biar kiranya melalui organisasi ini Injil Tuhan boleh diberitakan ya Tuhan. Ya Bapa, memberkati juga bangsa negeri kami Indonesia, berkati dengan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan bagi bangsa negeri kami Indonesia. Berkati para pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan tugas-tugas mereka, diberikan kesehatan, diberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah di mana kami berada. Kiranya Tuhan boleh menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang daripada Tuhan. Ya Bapa Surgawi, berkati para penjaga keamanan dan berjaga-jaga dari tingkat pusat Tuhan sampai tingkat daerah. Tuhan memakai Tuhan Yesus untuk memberikan keadilan bagi bangsa negeri kami Indonesia. Tuhan mengampuni kesalahan bangsa negeri kami, Tuhan mengampuni pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Berkati kehidupan hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu, yang memberitakan Injil kerajaan-Mu, menyerukan suara pertobatan, berikan roh keberanian untuk memperkatakan kebenaran ya Bapa. Pakai Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya setiap lidah mengaku, supaya setiap lutut bertelut menyembah Yesus Kristus Tuhan. Dan pada akhirnya bangsa negeri kami Indonesia boleh diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan apa yang boleh kami perbuat pada malam hari ini. Sebelum kami berpisah, kiranya berkat Tuhan boleh turun atas setiap kami ya Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, keluargamu, anak cucumu. Diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu. Apa yang engkau buat menjadi berhasil. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati hidupmu, supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita sampai kita berjumpa kembali dalam waktu-waktu di mana Tuhan perkenan kita boleh tetap setia, tetap patuh terhadap pemerintah, para pemimpin kita, tetap jaga kesehatan. Shalom.